Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan dan jemaat GBIS Jatim Bali. Saya mengucapkan selamat Natal dan Dirgahayu untuk ulang tahun GBIS ke-70 tahun. Berkat kemurahan Allah menyertai kita semua, memasuki tahun yang baru, sukses, berhasil, diberkati untuk kita semua dan juga untuk GBIS yang kita cintai. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur bahwa kami masih bisa bersama-sama memperingati merayakan Natal, juga memperingati merayakan ulang tahun GBIS ke-70 tahun. Kami sungguh bersuka cita kalau Tuhan masih memakai persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh untuk berkarya melayani Tuhan di bumi persada Nusantara ini. Tuhan, ini adalah kesempatan yang indah kami mengemban amanat agung, mengabarkan Injil, keselamatan kepada saudara-saudara kami di tempat kami masing-masing, di wilayah kami di mana Tuhan menanamkan kami sebagai jemaat lokal. Terima kasih Tuhan, berkati rangkaian ibadah kami, biarlah nama-Mu dimuliakan sekalipun kami beribadah bertemu melalui jaringan, tapi kami yakin percaya hati kami disatukan. Oleh karena kami menyembah Tuhan dalam menghadapi tantangan, memiliki iman yang tangguh, dan kami semua penyembah Kristus akan terus tetap dapat bertahan, bahkan keluar lebih daripada pemenang oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami pada kali ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom, jemaat GBIS Jatim Bali yang terkasih. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Untuk sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, kita mau menyembah Dia. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, katakan: Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang
begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Begitu besar kebaikan pada setiap kami Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini. Kaulah kekuatanku, Tempat perlindunganku, saat badai, saat badai menerpa. aku tak akan goyah, Aku tak akan goyah. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita menyembah Dia. Oh, haleluya. Kau yang layak disembah. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Tiada seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Diri-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami
kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku. Sukacitaku. Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita sehati berdoa siap untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, adalah semata-mata oleh anugerah-Mu, sekalipun secara virtual kami hamba-hamba-Mu dan segenap jemaat GBIS Masjid Daerah Jawa Timur Bali sehati memuji, sepakat berdoa, menyembah, mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk memperingati Natal Desember 2021 sekaligus mensyukuri hari ulang tahun Badan Persekutuan Gereja Bethlehem Yesus Penuh yang ke-70. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, agar firman disampaikan dengan sepenuh urapan dan setiap orang yang mendengar diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita membuka hati untuk menyambut pemberitaan kebenaran firman Allah dalam kaitannya dengan peringatan Natal 2021 dan ulang tahun GBIS yang ke-70. Tema yang hendak kami sampaikan adalah dengan iman yang tangguh menghadapi tantangan. Iman yang tangguh adalah iman yang sudah teruji, dan seseorang memiliki iman yang tangguh tentu tidak secara instan, tetapi melalui sebuah proses yang panjang, bahkan mungkin melelahkan dan teramat berat. Tetapi dalam terang firman Allah dan pimpinan Roh Kudus, kalau kita fokus kepada Kristus, tentu kita akan memiliki iman yang tangguh sehingga sebesar dan seberat apapun tantangan yang dihadapi, kita dapat melewatinya dengan baik. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ada contoh yang lebih tepat orang-orang yang memiliki iman yang tangguh di seputar kelahiran Yesus Kristus adalah pasangan Maria dan Yusuf. Iman yang tangguh sekurangnya dari apa yang Maria dan Yusuf alami dibuktikan nyata dengan yang pertama, hidup taat kepada kehendak Allah, dan kedua, hidup kudus, takut akan Allah. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31, malaikat datang kepada Maria dan mengatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di mana tantangannya? Tersurat dalam peristiwa kelahiran Yesus, kita tidak akan mendapati kata tantangan itu. Bahkan juga kita tidak mendapati kata iman
apalagi iman yang tangguh, tetapi bahwa seorang gadis yang belum bersuami, Maria waktu itu masih berstatus tunangan dengan Yusuf, tiba-tiba diberitahu oleh malaikat akan mengandung. Tentu ini sebuah persoalan besar. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kita bisa memahami betapa berat dan besar tantangan yang dihadapi oleh Maria sebagai seorang gadis yang berstatus bertunangan dan diberitakan bahwa ia akan mengandung dan pada waktunya akan melahirkan anak laki-laki. Tidak ada kehinaan lebih dari itu. Di masyarakat yang agamis, seorang gadis mengandung, apalagi kemudian nanti melahirkan. Itu sebuah hal yang teramat berat. Tantangan yang sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi ketika Maria mendengar penjelasan malaikat bahwa anak yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus yang turun ke atasnya, dan bagaimanapun kondisinya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang kemudian kita baca pada ayat 38 yang membuktikan bahwa Maria memiliki iman yang tangguh, yang teruji, yang dibuktikan dengan penyerahannya oleh iman dalam ketaatan terhadap kehendak Allah. Lukas pasal 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku. Ketika kita membaca ini seolah biasa, tetapi bahwa yang akan terjadi bagi Maria, seorang gadis, ia akan mengandung, itu sungguh berat. Tetapi iman selalu dibuktikan dengan ketaatan. Rasul Yakobus kemudian menulis pada pasal kedua bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Seseorang memiliki iman, apalagi iman yang tangguh, yang teruji, dibuktikan dengan apa? Dengan ketaatannya kepada kehendak Allah, sekalipun dalam menghadapi hal-hal yang teramat berat. Dan justru iman seseorang terbukti tangguh ketika menghadapi tantangan. Dan Maria membuktikan itu. Kemudian kita melihat dalam Injil Matius pasal 1 tentang Yusuf tunangan Maria. Kita tahu bahwa Alkitab menulis ketika Yusuf mendengar bahwa Maria tunangannya mengandung, ia tentu sangat terpukul. Harga diri seorang pria seolah terusik. Ada ungkapan di masyarakat Jawa, sak dumuk bathuk senyari bumi. Arti bebasnya adalah bahwa kehormatan wanita, apalagi istri, dan di sini ada tunangan dari Yusuf, serta kehormatan tanah air, itu di atas segala-galanya. Tapi kemudian ia mendengar bahwa Maria mengandung. Tetapi sebagai orang yang takut akan Allah, keturunan Daud, Yusuf akan menceraikan Maria diam-diam. Tetapi Allah yang mengetahui pikiran dan isi hati Yusuf hadir
melalui mimpi menjelaskan bahwa Maria tunangannya mengandung bukan karena selingkuh. Maria mengandung bukan karena menerima benih seorang laki-laki, tetapi Maria mengandung untuk menggenapi janji Allah tentang kedatangan Mesias atau juru selamat yang akan disebut orang sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Tentu ketika dalam mimpi mendengar ini, kita membacanya begitu bangun, itu pada ayat yang ke-24, Matius pasal 1, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sekali lagi seperti tadi ketika Maria merespon apa yang dikatakan malaikat dengan perkataan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataan Tuhan. Dan sekarang Yusuf bangun lalu berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Itu seolah-olah, karena memang tidak ada penjelasan yang lain, begitu biasa. Tetapi ketika kemudian Yusuf mengambil tindakan untuk mengambil Maria, tunangannya yang sudah mengandung itu, ini tentu melewati pergumulan batin yang berat. Tetapi inilah iman. Seperti Maria, iman Yusuf adalah iman yang bukan kaleng-kaleng. Iman yang teruji. Iman yang tangguh. Dan itu lebih lagi dibuktikan pada ayat yang ke-25. Saya membaca kalimat terakhir ayat 24. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, dengan Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Iman sejati, iman yang teruji, iman yang tangguh, tidak hanya dibuktikan dengan ketaatan iman, tetapi juga dengan hidup kudus. Bukan hal yang mudah kalau seorang pria karena memang belum sah menjadi suami istri, pria ini dan wanita tersebut tidak berhubungan badan. Tetapi bagaimana ketika kemudian pasangan pria wanita setelah resmi menikah tetapi tidak menggunakan haknya tersebut, berhubungan intim seperti lazimnya suami istri? Bukankah firman Allah mengatakan, walaupun itu kemudian oleh ilham roh dinyatakan oleh Rasul Paulus, seorang suami itu milik istrinya dan istri itu milik suaminya dalam kaitan dengan tubuh segenap hidupnya. Tetapi Yusuf dengan imannya yang teruji, takut akan Allah, dia mengambil keputusan tidak akan mencemari bayi Yesus yang ada dalam kandungan Maria. Inilah bukti yang luar biasa dari sebuah iman tangguh, iman yang teruji. Dan kelak salah seorang murid Tuhan Yesus mengingatkan itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kudus karena Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Seorang memiliki iman yang tangguh, tentu dia akan menguduskan Kristus itu dalam hatinya yang dibuktikan dengan kehidupannya. Yesus adalah anak Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Maha Kudus. Maka hidup orang yang beriman tangguh tentu akan menjadikan kekudusan Tuhan yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya itu menjadi segala-galanya.
motivasi, seluruh sikap hidup, perilakunya itu didorong oleh hal ini. Kiranya Kristus tetap dikuduskan di dalam hatiku, dalam segenap hidupku. Dan supaya dengan demikian, maka Rasul Petrus pun mengingatkan, apabila orang beriman mendapatkan fitnah, kita bisa bayangkan omongan orang-orang, apa kata dunia ketika orang-orang tahu bahwa Maria ini sudah mengandung. Tetapi fitnah seperti itu akan bisa diatasi dengan hidup saleh dalam Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Ia sebagai suami dari Maria punya hak, bahkan itulah kewajibannya untuk memenuhi nafkah batin Maria melalui hubungan intim layaknya suami istri. Tetapi hak ini ia korbankan supaya bayi Yesus dalam kandungan Maria tetap kudus, karena dia adalah juru selamat. Seandainya Yusuf dan Maria tidak takut akan Allah, tidak hidup dalam kekudusan, tentu bayi Yesus yang dilahirkan tidak layak menjadi juru selamat. Menderita sampai mati, menggantikan manusia berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang teruji, mesti dibuktikan dengan ketaatan iman dan hidup yang kudus seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Sehingga ketika pada waktunya bayi Yesus juru selamat itu lahir, terjadilah ungkapan 1000 penyembah memuji Allah. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 13-14, laksaan malaikat turun dari langit memuji-muji Allah. Pada ayat 15-20, para gembala pun datang ke kandang di Bethlehem, dan kemudian setelah menyembah, mereka memuji-muji Allah dengan riang gembira. Dan dalam Injil Matius pasal 2 ayat 10-11, orang-orang Majus yang datang dari ribuan kilometer datang menyembah dan memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, memiliki iman yang tangguh, apalagi ketika menghadapi tantangan yang hebat, itu mutlak. Tanpa iman yang tangguh, kita pasti kalah. Dan berkaitan dengan ulang tahun Badan Persekutuan GBIS, kita 2 hal sekurangnya kita lakukan. Yang pertama, melihat ke belakang bahwa selama 70 tahun Badan Persekutuan gereja kita ini berjalan, itu semuanya hanya oleh anugerah. Kita ada di sini, kita bisa sampai sekarang ini. GBIS adalah karena kasih karunia. Bagaimana ke depan? Tahun 2022 kita belum tahu apa yang akan terjadi. Dan bila kita mengamati tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nyaris tak habis pikir bagaimana kita nanti menyikapi. Ketika pandemi ini berjalan hampir 2 tahun, tak ada seorang pun yang siap. Gereja-gereja kita pun mengalami banyak hal. Tetapi toh kemudian oleh pertolongan Tuhan, kerjasama suku jemaat teristimewa kaum mudanya yang rela untuk memakai kepandaiannya, pengetahuannya dalam hal teknologi, membantu pelayanan dengan luar biasa. Ke depan kelak pun, jikalau kita semuanya memiliki iman yang teruji, pasti kita tidak hanya tetap menjadi penyembah Allah, tetapi akan membawa lebih banyak lagi orang sehati memuji, menyembah Tuhan Allah kita.
Mari Bapak Ibu sekali lagi saling mendoakan, saling mengingatkan dan menguatkan. Memiliki iman yang tangguh, iman yang teruji, supaya kita menang ketika menghadapi tantangan ini. Selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat ulang tahun yang ke-70 Badan Persekutuan Gereja Bethlehem Yesus Penuh yang kita cintai ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapakku, suara hamba-Mu berhenti. Dalam segala kekurangan, kebodohan saya hamba-Mu, marilah Roh Kudus bekerja lebih jauh, menjelaskan kebenaran firman di dalam hati, dalam pikiran, yang kemudian akan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Jikalau mungkin di antara kami sebagai gembala sidang, sebagai warga jemaat, sebagai gereja-gereja lokal, sedang atau nantinya oleh izin-Mu harus menghadapi tantangan, kiranya Roh Kudus menolong agar kami semua memiliki iman yang tangguh, yang dimulai, diteladankan oleh gembala sidang masing-masing. Kami menyerahkan Badan Persekutuan Gereja Bethlehem Yesus Penuh di seluruh Indonesia, memberkati pemimpin kami, ketua badan penghubung dan seluruh jajarannya, ketua badan penasehat dan seluruh jajaran badan penasehat di daerah. Kami berdoa juga untuk perangkat-perangkat yang ada di dalam Badan Persekutuan GBS ini, agar sehati sepikir, bersatu padu dengan tujuan memuliakan Tuhan, memperluas kerajaan Allah, menyongsong tahun-tahun yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Holy Lamb,
Shalom, Bapak Ibu, para pejabat GBS Jatim, dan seluruh jemaat yang mengikuti acara ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa memperingati ulang tahun dari GBS yang ke-70, dan sekaligus hari ini kita merayakan hari Natal. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan atas gereja ini, sehingga walaupun banyak rintangan dan banyak hal yang dihadapi oleh gereja ini, Tuhan tetap menyertai sehingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan juga bahwa hari ini kita dalam keadaan sehat walaupun kita banyak menghadapi tantangan, dan ada beberapa dari saudara-saudara kita dipanggil Tuhan dengan cara COVID-19. Tapi kita bersyukur karena sekarang kita ada sebagaimana kita ada, dan tema dari acara kita itu adalah temanya adalah menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Itu tema secara nasional, dan Jatim Bali mengambil subtema kami 1000 penyembah siap menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Mari kita menghadapi semua tantangan yang kita tahu bahwa tantangan ini akan makin hari makin berat. Yang mungkin tidak hanya menghadapi wabah virus seperti virus corona ini, mungkin ada banyak tantangan yang lain ya, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan rumah tangga, ataupun dalam menghadapi pelayanan di dalam ladang Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita sebagaimana Tuhan menyertai kita hari-hari yang lalu, dan saat ini Dia masih akan menyertai kita juga. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh hadapi semua tantangan ini dengan iman yang tangguh. Dan hanya dengan persekutuan dengan Tuhan, kita akan menjadi makin tangguh. Itu sebabnya maka temanya, subtema yang kita ambil adalah kami 1000 penyembah. Itu berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita akan siap menghadapi masa depan kita. Dirgahayu GBS, dan biarlah terus akan bertumbuh dan berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Dan selamat Natal kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Tahun bukanlah usia yang muda lagi, usia yang sudah matang, usia yang sudah dewasa. GBS yang kita cintai sekarang sudah bergenap berusia 70 tahun. Di usia yang ke-70 tahun ini, kiranya GBS terus semangat, maju, giat melayani. Bersama-sama kita pasti bisa. Selamat hari ulang tahun GBS yang ke-70. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mengikuti fellowship Majelis Daerah Jawa Timur Bali, ya, yang juga merupakan suatu ulang tahun gereja, ya, bersamaan berdekatan. Dan izinkan saya pada saat ini mengucapkan juga selamat hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat tahun baru 1 Januari 2022. Ya, puji nama Tuhan, pada saat ini mari kita menghadapi tahun 2022 ini yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi hadapilah dengan tantangan, dengan iman yang tangguh dalam menghadapi tantangan 2022 ini. Puji nama Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan itu menyertai kita semuanya sekarang dan sampai kita menyelesaikan tahun 2022 ini, bahkan sampai kita menyelesaikan hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena oleh kasih dan kemurahannya kita boleh memasuki tahun 2022 ini. Dalam momen fellowship hari ulang tahun GBS yang ke-70 ini, saya Pendeta Nathanael Suratman selaku Koordinator Wilayah 3 GBS MD Jatim Bali mewakili seluruh rekan-rekan pejabat yang tergabung di wilayah 3 MD Jatim Bali mengucapkan selamat ulang tahun GBS yang ke-70. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus terus memelihara sinode kita GBS. Dengan bertambahnya usia pula kiranya GBS semakin maju dan kokoh, semakin diberkati dan semakin berdampak baik bagi jemaat Tuhan maupun bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya Pendeta Sugeng Effendi dari GBS Surawangi atas nama Koordinator Wilayah 4A mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 kepada GBIS di seluruh Indonesia. Kami mendoakan supaya GBS terus maju dalam pelayanan, dalam berorganisasi, dan menjadi berkat dimanapun berada. Saya bangga menjadi bagian daripada GBIS untuk memajukan pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia, secara khusus di Jawa Timur dan Probolinggo. Kiranya apa yang sudah dilakukan oleh GBIS sungguh-sungguh dapat memberkati banyak orang, memberkati gereja-gereja dan pekerjaan Tuhan di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir
Puji Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Kristus Yesus, yang oleh karena kasih dan karunia-Nya telah menyertai Gereja Bethel Injil sepenuh selama 70 tahun, mengabdikan diri dan pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami ucapkan selamat untuk GBIS, kiranya semakin berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya di MD Jatim Bali, mari kita bersama-sama tetap berjuang untuk melebarkan kerajaan Allah, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri dengan doa penutup dan berkat. Bapa di dalam surga, segala hormat, puji dan kemuliaan kami naikkan bagi Engkau, Allah yang amat mengasihi kami dan telah memelihara kami, memberikan kesempatan kepada GBIS untuk mengabdikan dirinya, melayani Engkau dalam usia 70 tahun ini. Kiranya kami mohon Engkau selalu menyertai, memberkati, mengembangkan GBIS untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kini kami akan mengakhiri dan menaikkan doa penutup, doa berkat bagi seluruh sidang jemaat yang ada di Jawa Timur khususnya, dan Bali, serta GBIS secara keseluruhan di Indonesia. Bapa di dalam surga, turunkan berkat-Mu, kasih dan kemuliaan-Mu bagi kami semua hamba-hamba-Mu, supaya kami sungguh-sungguh bisa melayani Engkau. Damai sejahtera menyertai kami, berkat-Mu, perlindungan-Mu menyertai kami. Dari saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kali yang kedua. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya menyertai kami semua, sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. To the Lord, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kesukaan bagi dunia menembus dan sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambutkan jamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, the